Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Ika Amalia Gio dari kelas C12. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya absorpsi. Apa itu absorption costing? Absorption costing atau biaya penyerapan adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung biaya produksi suatu barang. Metode ini mencakup biaya langsung dan biaya tidak langsung yang terkait dengan produksi, seperti biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya overhead, dan lainnya. Dengan metode ini, biaya-biaya ini dikurangkan dari pendapatan untuk menentukan margin laba atau rugi. Dengan menggunakan metode ini, manajer dapat menghitung biaya produksi dengan akurat dan membuat keputusan yang tepat tentang produksi dan harga yang akan ditetapkan. Dengan demikian, absorption costing membantu manajer meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Manfaat biaya absorpsi. Yang pertama, membantu perusahaan menetapkan harga jual. Yang kedua, memungkinkan perusahaan memonitor biaya produksi. Yang ketiga, memfasilitasi analisa kinerja produksi. Dan yang keempat, membantu perusahaan mengukur produktivitas. Lalu ada komponen biaya absorpsi. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya penyimpanan, dan biaya pengiriman. Langkah-langkah menghitung biaya absorpsi. Hitung biaya langsung. Pertama-tama kita harus menghitung biaya langsung yang merupakan biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dengan item tertentu yang diproduksi. Yang kedua, hitung biaya tidak langsung. Kemudian, Anda harus menghitung biaya tidak langsung yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk operasi, meskipun tidak langsung terkait dengan produksi atau penjualan produk. Yang ketiga, ada hitung biaya total. Setelah biaya langsung dan biaya tidak langsung diketahui, kita harus menghitung biaya total. Biaya total adalah jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Yang keempat, ada hitung harga pokok unit. Setelah biaya total diketahui, kita dapat menghitung harga pokok unit dengan membagi biaya total dengan jumlah unit yang dihasilkan. Dan yang kelima, ada hitung laba bersih. Setelah kita menghitung harga pokok unit, kita dapat menghitung laba bersih dengan mengurangi harga pokok unit dari harga jual produk. Di sini ada contoh perhitungan biaya absorpsi. PT Sukses Makmur memproduksi 2.000 unit produk dalam bulan Maret. Biaya yang terjadi adalah sebagai berikut. Bahan baku langsung 30.000 per unit, tenaga kerja langsung 20.000 per unit, overhead pabrik tetap 40 juta per bulan, overhead pabrik variabel 10.000 per unit. Pada bulan tersebut, perusahaan hanya berhasil menjual 1.500 unit dengan harga jual 100.000 per unit. Cara menghitung biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel per unit ditambah overhead tetap per unit. Cari dulu overhead tetap per unit. Cara mencari overhead tetap per unitnya adalah total overhead tetap dibagi jumlah unit produksi. Hasilnya 20.000 per unit. Maka biaya produksi per unitnya adalah 80.000. Lalu cara menghitung laba kotor bulan Maret. Penjualan 1.500 unit dikali 100.000 sama dengan 150 juta. HPP-nya 1.500 unit dikali 80.000 sama dengan 120 juta. Laba kotornya penjualan dikurang HPP, yaitu hasilnya 30 juta. Kekurangan biaya absorpsi adalah memasukkan biaya tetap ke dalam biaya produksi. Padahal biaya tetap tidak terkait langsung dengan produksi. Hal ini menyebabkan harga jual bisa menjadi tidak wajar, tidak mencerminkan perubahan biaya seperti bahan baku, dan mengasumsikan biaya tetap sama untuk tiap unit. Metode ini juga menyulitkan penghitungan profitabilitas produk individu, sehingga perusahaan berisiko menetapkan harga yang kurang tepat. Jadi kesimpulannya adalah absorption costing adalah metode yang memasukkan semua biaya produksi,
baik variabel maupun tetap, ke dalam harga pokok produk dan sesuai untuk pelaporan eksternal. Namun, metode ini kurang efektif untuk analisis internal karena tidak menunjukkan perbedaan profitabilitas antar produk dan tidak langsung mencerminkan perubahan biaya. Untuk keputusan internal, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan metode lain seperti variable costing. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.